Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali soal OSNP Kimia tahun 2024. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal nomor 10, soal terakhir di OSNP Kimia 2024 ya. Ini ada banyak poin-poinnya, kita fokus dulu ke poin A dulu. Salah satu sifat fisik larutan yang banyak dipelajari adalah sifat koligatif larutan. Penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis adalah contoh dari sifat koligatif larutan. Sifat ini bergantung pada jumlah zat, namun tidak bergantung pada jenis zatnya. Soal poin A, tekanan uap larutan ionik 1 molar berbeda dengan tekanan uap larutan non-ionik 1 molar. Pada kedua kondisi ini, zat terlarut bersifat tidak mudah menguap. Perhatikan gambar di bawah ini, manakah gambar yang menunjukkan fenomena di atas. Ini perbedaannya ionik dan non-ionik ya. Molaritasnya sama, artinya yang membedakan adalah bagaimana perilaku zat terlarutnya di dalam larutan. Kalau zat ionik, dia nanti akan terurai. Contohnya adalah NaCl. Satu NaCl kalau terlarut dalam air, dia bisa menghasilkan dua partikel. Satu partikel Na+, satu partikel Cl-. Contoh lain misalnya BaNO3 gitu ya. Satu partikel BaNO3 dua kali, kalau dalam air dia akan menghasilkan partikel-partikel ionik, yaitu satu partikel Ba2+ dan dua partikel NO3-. Otomatis kalau larutan ionik dengan konsentrasi yang sama akan mengandung jumlah partikel terlarut lebih banyak. Nah, kita tulis dulu saja di sini berarti larutan ionik 1,0 molar atau 1 molar gitu aja deh. 1 molar mengandung jumlah zat terlarut lebih banyak dari non-ioniknya. Nah, berarti kita nih perlu melihat gambarnya, zat terlarut harus lebih banyak di ionik daripada zat terlarut yang ada di non-ionik. Kita lihat gambar pertama ya. Ini zat terlarut disimbolkan warna merah, yang ionik ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang non-ionik 1, 2, 3, 4, 5. Berarti salah. Harusnya lebih banyak zat terlarutnya yang ionik karena dia terurai atau terionisasi. Gambar B kita cek. Nah, ini lebih banyak ya zat terlarut ioniknya daripada yang non-ionik. Ya, ini benar dulu, kita tandai. Kemudian yang selanjutnya yang C, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini sama berarti salah. Yang D, nah yang D banyakkan ioniknya. Nah, sekarang mana nih yang benar, B atau D? Ini kalau kita lihat perbedaannya antara gambar B dan D ini adalah banyaknya ini ya, biru-biru di atas ini ya. Biru-biru di atas ini adalah partikel uap dari pelarutnya. Ini fasenya fase uap atau fase gas. Berhubungan dengan hal ini, yang perlu teman-teman tahu adalah karena di sini dibilangnya zat terlarut tidak mudah menguap, justru kehadiran zat terlarut atau semakin banyaknya zat terlarut maka akan membuat zat pelarutnya semakin sulit menguap. Akibatnya apa? Kalau semakin sulit zat pelarut menguap, berarti zat pelarut di fase uap itu semakin sedikit. Jadi secara logika, makin banyak zat terlarut, maka kesimpulannya adalah semakin sedikit partikel pelarut yang ada di fase uap. Nah, kita lihat di sini. Yang B dulu ya, yang B. Kan zat terlarutnya lebih banyak ionik. Harusnya semakin banyak zat terlarut, maka partikel pelarut di uap semakin sedikit. Tapi kalau kita lihat dari gambar, loh kok ini pelarut yang di ionik lebih banyak menguap daripada yang di non-ionik. Berarti salah ya. Kita lihat untuk yang D. Nah, sekarang yang D, ionik punya zat terlarut lebih banyak. Pelarut yang menguap di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 ya. Sementara untuk yang non-ionik, ini zat terlarutnya lebih sedikit. Pelarut yang menguap ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah,
Terlihat pelarut yang di zat ionik lebih sedikit daripada pelarut di zat non-ionik pada fase uap. Berarti yang benar adalah yang D, gitu ya. Kita lanjutkan ke poin soal berikutnya. Pada kondisi lain, isopropil alkohol dan N-propanol memiliki rumus molekul yang sama. Oke, rumus molekulnya sama. Ini berarti punya MR yang sama juga ya, yaitu C3H8O. Pada 318 Kelvin, campuran kedua alkohol ini yang mengandung 2/3 massa isopropil alkohol memiliki tekanan uap sebesar 0,110 atm. Campuran yang mengandung sepertiga massa isopropil alkohol memiliki tekanan uap sebesar 0,089 atm pada temperatur yang sama. Pertanyaan B, pada temperatur yang sama tekanan uap murni isopropil alkohol titik-titik dibandingkan tekanan uap murni N-propanol karena oke, ini MR-nya sama ya, yang membedakan adalah strukturnya. Isopropil alkohol dulu deh, kita gambar dulu ya. Isopropil alkohol itu kayak gini gambarnya. Seperti ini, sementara untuk yang N-propanol seperti ini. Apa kaitannya struktur senyawa dengan tekanan uap gitu ya? Nah, teman-teman harus tahu ini, konsep ini ya. Ini ada hubungannya dengan interaksi antar molekul. Semakin kuat interaksi antar molekul, maka semakin rendah tekanan uapnya. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Semakin kuat interaksi antar molekulnya, maka semakin rendah tekanan uapnya. Berarti hubungannya dengan menggambar struktur ini adalah kita mengidentifikasi mana struktur yang memiliki interaksi antar molekul lebih kuat atau lebih lemah. Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis interaksinya. Kalau di sini kebetulan ada OH sama OH, sama-sama ada OH-nya ya. Berarti secara kekuatan atau jenis interaksinya sama-sama punya ikatan hidrogen. Sejenis lah ikatan hidrogen. Nah, berarti faktor kedua yang membedakan apa? Faktor kedua yang membedakan adalah panjang rantai utama. Kalau isopropil alkohol, ini kita lihat, rantai utamanya hanya ada tiga suku ya. Sementara kalau N-propanol, rantai utamanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Artinya N-propanol lebih panjang. Berarti N-propanol lebih kuat interaksi antar molekulnya. Yang ditanya tekanan uap murni isopropanol ya, isopropil alkohol ya. Berarti isopropil alkohol kan interaksinya lebih lemah. Kalau interaksinya lebih lemah, maka tekanan uapnya semakin tinggi. Nah, ini jawabannya adalah lebih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan tekanan uap murni N-propanol karena interaksi antar molekul isopropil alkohol lebih lemah. Itu poin B ya. Sekarang kita lanjutkan ke poin C. Berdasarkan penjelasan di atas, pada temperatur 318 Kelvin, tekanan uap murni isopropanol adalah berapa atm dan tekanan uap murni N-propanol adalah berapa atm. Nah, sekarang di poin C ini, kalau poin B tadi cuma menentukan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Sekarang di C kita disuruh menghitung. Tentunya kita akan pakai data ini. Untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus menguasai materi tekanan uap campuran ya. Ini dia rumus dasarnya. Kalau ada campuran katakanlah A atau B, maka tekanan uap campurannya itu sama dengan fraksi mol A dikali tekanan uap murni A ditambah fraksi mol B dikali tekanan uap murni B. Nah, di sini kita misalkan saja isopropil alkohol sebagai A dan N-propanol sebagai B. Gitu ya. Kemudian di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah campuran yang punya tekanan uap 0,110. Kondisi kedua adalah campuran dengan tekanan uap 0,089. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu ya. Kita tinjau dulu kondisi 1. Kondisi 1 ini kan tekanan uap campurannya adalah 0,11 ya.
Kemudian fraksi molnya untuk isopropil alkohol, ini ada kata-kata 2/3 massa, berarti ini fraksi massanya. Namun karena di sini tadi mR-nya sama, maka fraksi massa itu akan sama dengan fraksi mol. Berarti di sini kita tahu bahwa nilai, P, tekanan campurannya itu adalah ini 0,110. Kemudian isopropil alkohol tadi kita misalkan A, berarti XA ya. Fraksi molnya A kita tahu 2/3, berarti otomatis fraksi molnya B itu adalah 1 dikurangi 2/3 yaitu 1/3. Ini ya. Tinggal kita susun dulu persamaannya. Jadi dari kondisi 1 ini kita bisa dapat persamaan 0 atau kita tulis dulu rumusnya ya. P sama dengan XA, PA0 tambah XB, PB0. P-nya 0,11, XA-nya adalah 2/3 kali PA0 ditambah XB-nya adalah 1/3 dikali PB0. Nah, ini adalah persamaan 1. Kita keep dulu. Sekarang mari kita tinjau kondisi kedua. Nah, pada kondisi kedua ini kita tahu di sini terdiri dari campuran yang mengandung 1/3 massa isopropil alkohol. Berarti XA-nya adalah 1/3, otomatis XB-nya adalah 1 dikurangi 1/3, 2/3. Kemudian tekanan uapnya adalah 0,089, berarti P-nya adalah 0,089, begini ya. Tinggal kita susun aja persamaannya, P sama dengan XA kali PA0 tambah XB kali PB0. P-nya adalah 0,089, XA-nya itu adalah 1/3 kali PA0 ditambah XB-nya adalah 2/3 kali PB0. Nah, ini adalah persamaan 2. Kita keep dulu ya. Sekarang kita mencari PA0 dan PB0 dengan kedua persamaan ini. Tinggal pakai substitusi eliminasi atau teman-teman bisa langsung pakai fitur di kalkulator saintifik ya. Fiturnya ada di mode equation atau kalau bahasa Indonesia mode persamaan ya. Kita pilih mode kelima equation. Kita pilih bentuk yang 2 variabel, yang nomor 1 ya. Nah, tinggal kita masukkan. Kalau di kalkulator itu kita misalkan nanti PA0-nya sebagai X, PB0-nya sebagai Y. Berarti kalau kita ditanya A seperti ini, A ini adalah koefisiennya X. Koefisiennya X dari persamaan 1 adalah 2/3. Ya udah kita tulis saja 2/3. Yang B ini adalah koefisien PB0, berarti koefisiennya Y. Kalau dari persamaan 1 adalah 1/3. Yang C ini adalah di ruas atau konstanta yang ada di ruas seberangnya. Yang ini nih nilainya nih 0,11. Nah, untuk persamaan 1 sudah kita masukkan, sekarang ke persamaan 2. Sama kayak tadi ya, yang A itu adalah koefisien dari X atau PA0, 1/3. Yang B koefisien yang ini PB0, 2/3. Yang C itu adalah konstanta yang ada di sisi atau di ruas sebelahnya, 0,089. Dan sekarang udah di-input, tinggal kita klik sama dengan nanti kita akan dapat nilai X dan Y-nya. Ini X-nya. Tadi X di kalkulator itu sama saja PA0 ya. Jadi PA0 nilainya adalah 0,131. Kemudian untuk Y, untuk PB0 ini nilainya 0,068. Ya, kita tuliskan saja berarti PA0-nya 0,131. Sedangkan untuk PB0 itu adalah ini ya jawabannya ya. Berarti tekanan uap murni isopropil alkohol yang tadi kita misalkan A itu adalah 0,131. Sementara yang N-propanol atau B itu adalah 0,068. Soal C
selesai. Sekarang kita lanjutkan ke soal poin D. Pada kondisi yang berbeda, suatu larutan dibuat dengan mencampurkan padatan NaCN H2N-1O2 sebanyak 8,8 gram dan padatan KCl sebanyak 10,2 gram ke dalam 250 gram air. Larutan ini memiliki tekanan osmosis sebesar 31,103 atm. Pada temperatur 25 derajat Celcius, kedua senyawa ionik tersebut terionisasi sempurna di dalam air. Larutan ini memiliki densitas sebesar 0,995 gram per mililiter. Oke, ini hubungannya dengan tekanan osmosis, ini rumus dasarnya. Tekanan osmosis sama dengan M molaritas kali R konstanta gas ideal kali T suhu dalam Kelvin kali I faktor Van Hoff. Oke, kita tentukan dulu I-nya ya untuk masing-masing zat ya. NaCN-H2N-1O2 ini kalau terurai dalam air dia akan menghasilkan Na+ dan CnH2n-1O2-. Berarti hanya 2 ion. Sehingga I-nya adalah 2. KCl dia akan terionisasi menjadi K+ dan Cl-. Berarti I-nya juga 2. Nah, I-nya sudah dapat ya. Nah, sekarang untuk soal poin D dan E, yang D ini diminta massa molar senyawa NaCN-H2N-1O2 adalah berapa gram per mol. Nah, berarti mencari Mr ya. Nanti Mr hubungannya dengan apa? Ya kita harus cari dulu molaritasnya. Nanti molaritas ada hubungannya dengan mol dan volume. Mol ada hubungannya dengan massa dan Mr, begitu. Jadi pertama kita akan buat dulu deh ininya ya, bentuk persamaannya. Karena ini larutannya terdiri dari 2 zat terlarut, maka tekanan osmosisnya bisa kita hitung dengan cara tekanan osmosis dari zat terlarut pertama ditambah tekanan osmosis dari zat terlarut kedua. Nah, di sini kita misalkan yang ini sebagai A, yang KCl sebagai B gitu aja ya. Nah, sehingga rumusnya akan jadi Pi tekanan osmosis sama dengan Ma kali R kali T kali I-nya bagian A tambah Mb kali R kali T kali I bagiannya B. Masing-masing I sudah kita hitung. Nilai Pi total yang ini tekanan osmosis sudah ada di soal. Nilai suhu udah ada juga 25 derajat Celcius. Ini kalau jadikan Kelvin jadi 298 Kelvin. Kemudian R itu kita pakai 0,082. Ya. Nah, berarti sekarang yang bermasalah adalah di Ma dan Mb. Nah, gimana nih menghitungnya? Ini kita ketik dulu ya rumusnya. Oke, kita mulai dulu dari Ma. Ma itu kan berarti molnya A dibagi volume. Kalau Mb berarti molnya B dibagi volume, gini kan. Nah, karena kita di sini nggak tahu juga mol, nggak tahu juga volume, kita cari salah satu dulu aja ya. Kita cari volume. Yang di sini diketahuinya zat A 8,8 gram, zat B atau KCl itu 10,2 gram, dan airnya 250 gram. Satuannya gram semua nih, bukan volume. Nah, gimana caranya? Caranya adalah pakai densitas, gitu kan. Densitas itu kan massa dibagi volume. Sehingga kalau kita mau mencari volume, itu adalah massa dibagi densitas, itu rho densitas. Massanya berapa ya? Massanya kita hitung massa total. 8,8 ditambah 10,20 tambah 250. Dibagi densitasnya adalah 0,995. Kita hitung aja dulu ya. Kita masukin aja di kalkulator 8,8 tambah 10,2 tambah 250 dibagi 0,995. 270,35 ya.
Satuannya mililiter. Kalau jadikan liter jadinya 0,27035 liter. Ini volumenya. Kemudian Na sama Nb. Kita tulis di mana ya? Sini aja deh. Mencari Na. Na mol. Mol itu kan massa dibagi mr ya. Massa dibagi mr. Nah, massa dari A itu kan sudah tahu di soal 8,8. 8,8 per mr. Mr-nya dicari. Ya udah kita selesai sampai sini aja 8,8 per mr. Nah, untuk yang B sama juga. Nb berarti adalah massa si B dibagi mr-nya si B. Massa si B, B itu kan KCl ya. Massanya adalah 10,2 gram. Dibagi mr-nya KCl. K itu 39, Cl 35,5. Berarti mr-nya adalah 39 ditambah 35,5. Nah, ini kalau kita hitung ketemu nih. 10,2 dibagi 39 tambah 35,5. 0,1369 mol. Begini ya. Kemudian belum selesai kita kan tadi masih mencari hubungan Ma sama Mb kan. Ma Mb berarti kita tuliskan di sini aja ya. Dengan menggabungkan yang sudah didapat, maka kita akan peroleh yang pertama Ma itu mol dibagi volume. Molnya adalah 8,8 per mr, volumenya 0,27035. Berarti Ma adalah 8,8 per 0,27035 mr. Ini Ma-nya. Sementara untuk Mb itu Nb dibagi volume, Nb-nya ini 0,1369 dibagi volume 0,27035. Nah, katakanlah ini persamaan 2, yang ini persamaan 3 gitu ya. Kita keep dulu juga. Nah, terakhir tinggal kita substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Sambil dimasukin nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya, I, R, dan T-nya. Jadi, pertama tekanan osmosis, P, 31,103, kita tuliskan. Sama dengan Ma, Ma-nya adalah yang ini, persamaan 2, 8,8 per 0,27035 mr dikali R-nya 0,082, T-nya 298, I-nya 2. Ditambah Mb-nya adalah 0,1369 per 0,27035. Ini dari persamaan 3 ya. Dikali R-nya 0,082, T-nya 298, I-nya adalah 2. Yang kita cari adalah MR. Nah, ini kita bisa pakai shift solve ya. Kita masukkan aja ke dalam kalkulator persamaannya. Persis 31,103 sama dengan, tapi sama dengannya pakai alfa ya. Karena kita mau menulis persamaan dulu. 8,8 dibagi 0,27035 dikali. Nah, MR di sini kita masukkan di kalkulator sebagai X. Alfa cari yang X. Nanti kita akan temukan nilai X-nya melalui perhitungan solve di kalkulator. Kita lanjutkan dulu nulisnya. Dikali 0,082 dikali lagi 298 kali 2. Ditambah 0,1369 dibagi 0,27035 dikali 0,082 dikali lagi 298 dikali lagi 2. Tinggal kita pencet shift dan solve. Kita lihat hasilnya.
Udah ketemu ya, ini adalah nilai X atau MR-nya. Nilai MR-nya 250,32 gitu ya, atau 250 gitu ajalah. 250, ya 0,32 juga boleh, gram per mol. Oke, sudah kita dapatkan jawaban poin D. Sekarang kita lanjut ke poin E. Poin E ini adalah berapa nilai N-nya. N adalah berapa? Oh, N itu maksudnya yang di rumus NaCN H2n-1O2 ini ya. Oke, mari kita cari. Ini soal poin E. Kan berdasarkan rumus kimianya yaitu NaCN H2n-1O2. Ini kalau kita cari masing-masing massa molar dari atom-atomnya, itu kan Na atau AR-nya Na itu kan 23. Kalau C ini 12. H itu 1, O itu 16. Nah, MR itu kan total dari massa molar dikali indeksnya masing-masing kan. Berarti ini bisa kita tuliskan bahwa si MR 250 ini yang dari poin D itu tadi akan sama dengan AR-nya Na 23 ditambah AR-nya C dikali N karena jumlah C sebanyak N. 12 kali N gini ya. Tambah 1 dikali 2N-1. Ya berarti 2N-1 gitu aja. Ditambah 16 kali 2 karena O-nya ada 2. Gini ya. Ini berarti 250 sama dengan 23 minus 1, 22. 22 tambah 32, 54 ya. Tambah lagi 12N tambah 2N, 14N. Ya udah berarti di sini 250 kurangi 54 itu berarti adalah 196 sama dengan 14N. Berarti N itu adalah 196 per 14. Nah, berapa tuh? 196 dibagi 14. Jawabannya adalah 14. So, di sini nilai N adalah 14.